Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema Nabi Muhammad teladanku. Dalam hal ini ada dua hal yang akan kita ambil, yaitu teladan atau contoh Nabi Muhammad itu adalah orang yang percaya diri dan orang yang mandiri. Berikutnya sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu pengetahuan kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran kali ini tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri, yang anak bapak harus tahu apa itu apa arti sikap percaya diri, kemudian apa yang dikatakan dengan sikap mandiri, kemudian apa contohnya kalau Nabi Muhammad itu dalam hidupnya telah mencontohkan sikap percaya diri, dan juga Nabi Muhammad itu telah mencontohkan sikap mandiri. Nah, jadi anak bapak mencari itu. Kemudian untuk hadis yang menyatakan Nabi itu percaya diri, nanti insya Allah pada waktu pembelajaran Zoom kita contohkan bacaannya ya. Insya Allah nanti ketika Zoom kita bacakan hadisnya, tentang hadis yang berkenaan dengan percaya diri dan tentang mandiri. Baik, untuk kelanjutannya tentang materi ini anak bapak bisa melihat di video yang bapak tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu percaya diri? Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah, dan berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu merupakan pemberian dari Allah kepada hambanya. Tentunya kemampuan tersebut harus disyukuri dan ditingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Kemampuan yang kita miliki tidak boleh untuk kesombongan. Di samping memiliki kemampuan, kita juga memiliki kelemahan. Kemampuan harus membuat kita percaya diri. Sebaliknya, kelemahan tidak boleh membuat kita menjadi rendah diri. Nah, ini salah satu contoh sikap percaya diri. Tentu kamu masih ingat kan sikap percaya diri yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Itulah yang harus kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam belajar, kita harus percaya diri. Allah telah memberi kita akal, pikiran. Kita harus menggunakannya untuk belajar dengan giat. Kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Diri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan secara sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tentunya tidak suka bermalasan, tidak suka menggantungkan diri kepada orang lain, tidak suka menyuruh orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Ia lebih senang mengerjakan sendiri sesuai kemampuannya, kecuali tentunya kalau pekerjaan tersebut memerlukan bantuan orang lain. Contoh sikap mandiri. Nah, sekarang apa saja tanggung jawabmu? Coba sebutkan. Contoh, mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah, belajar setiap malam, merapihkan kamar, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu
kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus menunggu diperintah oleh ayah dan ibu. Bagaimana Bapak setelah memperhatikan videonya? Apakah sudah bisa memahami tentang arti percaya diri dan arti sikap mandiri? Ya, jadi sikap percaya diri berarti percaya dengan kemampuan dirinya sendiri ya. Yakin kita tidak ragu-ragu, tidak malu, tidak minder kita. Jadi lawan dari percaya diri itu minder. Contohnya kalau ada teman disuruh menampilkan hafalan ayat misalnya, dia malu-malu padahal dia bisa. Atau disuruh mempraktekkan sholat di depan kelas tapi dia malu padahal dia bisa, itu berarti bukan tidak bisa dia, tetapi yang kurang adalah percaya dirinya kurang. Nah ini. Kemudian sikap mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain, dia bisa melakukan sendiri. Contohnya kalau anak bapak dikasih latihan, maka latihan itu dikerjakan sendiri, tidak menunggu harus ditunjukkan mamanya atau didampingi mamanya. Itu namanya dia sudah mandiri. Dan banyak contoh-contoh sikap mandiri yang nanti anak bapak harus kemukakan atau tuliskan contoh itu pada waktu ada latihan. Oke anak bapak, untuk materi tentang meneladani Nabi Muhammad dalam segi sikap percaya diri dan sikap mandiri kita sudahi sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.